kehadiran Yesus dalam acara pernikahan ini berawal dengan manis, di tengah-tengah alami persoalan, akhirnya happy ending. Anggur yang disajikan tetap manis. Karena itu firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul pemanis pernikahan. Semua orang mendambakan pernikahan yang manis. Semua orang pengen bahagia ketika masuk dalam pernikahan. Namun kenyataannya tidak semua mengalami seperti demikian. Saya bukan berarti menakut-nakuti Herson dan Liana. Ya, Herson, Liana siap-siap ya, enggak, saudara. Tetapi semua kita pasti alami problem di dalam pernikahan. Problem dalam pernikahan saya dengan problem di dalam pernikahan setiap saudara tentunya berbeda. Problem itu biasanya cuma tiga K. Kalau nggak masalah keuangan, masalah Yesus di kayu salib. Amin. Dan karena itu saudara, kalau berhasil melewati fase yang kedua, akan masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase dewasa. Nah, yang saya mau sampaikan kepada setiap saudara bahwa pemanis pernikahan yang pertama, kalau kita mendambakan pernikahan kita manis, pernikahan kita bahagia, pernikahan kita baik, apa yang akan kita teladani dari cerita perjamuan kawin di Kana? Di Yohanes 2 ayat 2, puji Tuhan, beberapa saudara hadir di pemberkatan nikah. Bahkan nanti selebihnya ada yang hadir di acara resepsi. Apakah semua yang diundang Herson dan Liana 100% hadir? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi yang hadir cuma 90%, 80%. Ya, pengalaman saya. Ya, mengundang yang hadir 80% saja. Sisanya di luar kota nggak bisa hadir. Oke. Nah, tapi kalau Yesus yang diundang, percayalah bahwa Yesus pasti hadir dalam pernikahan saudara. Katakan amin. Kalau Yesus diundang dalam pernikahan Herson dan Liana, Yesus pasti ada dalam pernikahan Herson dan Liana. Jadi pernikahan yang manis, pernikahan yang bahagia adalah mengundang Yesus, menghadirkan Yesus. Yesus harus hadir dalam pernikahan saudara. Dan yang kedua, di dalam Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, Yesus mempunyai aturan. Ketika ibu Yesus memberikan kuasa kepada Yesus untuk melakukan mujizat, Yesus punya aturan. Aturannya apa? Para pelayan disuruh menyiapkan tempayan-tempayan, dan tempayan-tempayan itu wajib diisi dengan air yang penuh. Di dalam kehidupan kita ada banyak aturan. Di lalu lintas ada aturannya, di tempat kerja ada aturannya, di keluarga ada aturannya, di pelayanan juga ada aturannya. Tapi dari semua aturan-aturan yang ada, aturan-aturan itu hanya untuk mengarahkan kita jadi baik, tapi tidak menyelamatkan. Kehadiran Yesus adalah mengatur kita supaya saya dan saudara beroleh selamat. Pernikahan yang manis yang kedua yaitu mengizinkan aturan Yesus. Di mana kita bisa tahu aturan Yesus? Saudara, aturan Yesus ada di dalam Bible, ada di dalam firman Tuhan. Ini semua yang sudah Yesus tetapkan. Mau bahagia, baca firman. Firman Tuhan bukan hanya untuk dipajang, disimpan, bukan, tetapi dibaca. Yang manis adalah pernikahan yang mengizinkan firman Tuhan ada di dalam keluarga itu. Sebagai suami mungkin punya kemauan sendiri, sebagai istri punya kemauan, punya aturannya sendiri. Tetapi kalau dua-dua mempertahankan aturan masing-masing, pasti yang ada cekcok, berkelahi. Yang benar adalah suami istri duduk di kaki Tuhan, mendengarkan
Apa sih yang menjadi tuntunan Tuhan melalui firman-Nya? Karena apa? Firman Tuhan yang membawa pernikahan kita jadi baik. Kita punya aturan sendiri, kita punya kemauan sendiri sebagai suami. Istri juga punya aturan sendiri, merasa paling benar. Istri benar, suami salah. Suami benar, istri salah. Saling menyalahkan, gak ada yang mau mengalah. Yang terjadi apa? Pisah. Tuhan gak menghendaki seperti itu. Tuhan tidak mau adanya perceraian, tetapi Tuhan mau pernikahan satu kali untuk selama-lamanya. Yang ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi pernikahan yang berbagi adalah pernikahan yang mengizinkan aturan Yesus melalui firman-Nya. Yang ketiga sekarang, di Yohanes 2 ayat 7-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, Yesus memerintahkan para pelayan itu membawa anggur, tepatnya air biasa sebelumnya yang diisi dalam tempayan, lalu dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta untuk mencicipi. Ketika pemimpin pesta mencicipi, air biasa berubah menjadi air anggur yang manis. Berarti ini bicara tentang apa? Solusi. Semua rumah tangga, semua keluarga punya persoalan. Tadi saya katakan di awal. Tetapi jangan pakai cara kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Datang ke orang pintar. Kenapa ada disebut orang pintar? Karena yang datang tidak pintar. Iya kan? Mereka disebut orang pintar karena yang datang tidak pintar. Nah, saudara, datang kepada orang pintar bukan solusi. Datang kepada dukun bukan solusi. Datang kepada manusia bukan solusi. Yang terpenting adalah kita datang kepada Yesus. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah solusi di atas segala solusi. Dia sanggup memberikan pertolongan bagi rumah tangga yang bermasalah. Karena itu biarkan rumah tangga saudara dibawa kepada Yesus. Biarkan Yesus yang mengoperasi rumah tanggamu. Biarkan Yesus yang menjadi teknisi, menjadi montir bagi rumah tanggamu. Dia sanggup memperbaiki keluargamu. Manusia bukan menyelesaikan, terkadang malah bikin runyam. Tapi Yesus, Dia sanggup meluruskan semua benang kusut di dalam rumah tanggamu. Dia sanggup menolong keluarga saudara. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan, pernikahan yang berbahagia yang pertama adalah pernikahan yang menghadirkan Yesus. Yang kedua adalah pernikahan yang menempatkan firman Tuhan untuk mengatur di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang ketiga, izinkan Yesus yang menjadi solusi. Izinkan Yesus yang memperbaiki segala persoalan dalam rumah tangga keluarga saudara. Dia Tuhan yang berjanji, Dia tidak berdusta, Dia menepati, Dia sanggup menolong keluarga kita. Katakan amin. Silakan Gerson mengucapkan janji nikah kudus. Atas tuntunan Tuhan, saya, Gerson Antonius, memilih Diana Cahyati menjadi istri dan berjanji mengasihi Kristus seperti mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Silakan mengucapkan janji nikah kudus. Atas tuntunan Tuhan, saya, Diana Cahyati, memilih Gerson Antonius menjadi suami dan berjanji untuk seperti jemaat untuk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga.
Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat Dea Karyana. Kita berdoa langgeng untuk selama-lamanya. Silakan Diana menyematkan pada jari manis tangan kanan Yesus. Di kehadiranmu Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 11 September tahun 2022, Saudara Herson Antonius dan Saudara-saudari Liana Ciayadi, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kalian. Sekarang terimalah berkat kebahagiaan Yesus Kristus yang akan terus menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan lihatlah, inilah wajah istrimu yang cantik. Silakan memberikan ciuman kudus kepada Diana. 1, 2, 3. Sekali untuk selama-lamanya. Menjadikan pernikahan Herson dan Liana diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang terimalah dengan iman. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama. Terima kasih karena sudah membesarkan Herson hingga sampai detik ini. Tapi Mami, Herson minta doa restu buat menanti Herson ke depannya, rumah Herson, dan juga